Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, P2MI, Abdul Qadir Karding menegaskan akan mengatur ulang magang untuk pekerja migran. Hal itu disampaikan Karding usai menyampaikan kuliah umum, sekaligus meresmikan Migran Center di Universitas Diponegoro Semarang. Menurut dia, aturan tentang program magang perlu dikaji kembali, terutama mengenai waktunya agar tidak merugikan peserta magang. Adanya pengaturan itu, diharapkan Karding akan membuat para pekerja bisa membedakan apa yang dinamakan magang dan bekerja. Sebab bisa jadi mereka tidak tahu perbedaan keduanya sehingga rentan dimanfaatkan. Enggak dihapus, diatur ulang. Magang selama ini masa 3 tahun, masa 2 tahun, dia magang namanya latihan yang maksimum 6 bulan. Supaya apa? Supaya tidak jadi modus cheatable. Pekerjaannya sama, gajinya jauh, tidak ada kontrak. Nah, kalau magang ini harus kita atur. Bukan dihapus ya, magang harus diatur. Diatur berapa lama sih sebenarnya yang disebut magang itu. Jangan magang itu bekerja 3 tahun, apa bedanya sama bekerja. Dalam kegiatan tersebut selain menyampaikan kuliah umum dan meresmikan Migran Center di Universitas Diponegoro Semarang, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyempatkan untuk berkeliling ke stand beberapa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, P3MI, yang ikut menyemarakan kegiatan tersebut. Karding terlihat mengunjungi stand PT Sanjaya Tanri Bahtera untuk menyapa dan berbincang dengan Direktur Utama PT Sanjaya Tanri Bahtera Eri Indriani dan Direktur STB Sucipto. Sedangkan ditemui usai peresmian Migran Center, Direktur Utama PT Sanjaya Tanri Bahtera, Eri Indriani menjelaskan perusahaannya yang selama ini menyalurkan pekerja migran ke sejumlah negara antara lain ke Polandia, Turki, Kuwait, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Eri menegaskan sebelum para pekerja migran tersebut disalurkan ke negara tujuan, mereka akan menjalani pelatihan di Balai Latihan Kerja yang bekerja sama dengan PT Sanjaya Tanri Bahtera. Saya Eri Indriani, kami dari PT Sanjaya Tanri Bahtera, saya sebagai direktur. Oke, Mbak Eri mungkin bisa dijelaskan PT Sanjaya ini begitu ya. Ini udah beroperasi berapa lama? Kebanyakannya disalurkan kemana aja? Kami PT Sanjaya Tanri Bahtera berdiri sejak tahun 2007. Kalau di total dari 2007 sampai sekarang mungkin sudah 10.000 lebih kandidat yang kita tempatkan. Dari negara awal kita buka itu Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Kemudian setelah pandemi kemarin 2020 kita merambah ke Eropa, khususnya itu Turki, Polandia, Rumania. Ini kita sedang expand ke Timur Tengah yaitu Kuwait dan Qatar, Abu Dhabi, serta Doha, Qatar. Sektornya apa aja, Mbak? Sektornya kalau kita pertama buka itu di informal, namun sekarang kita ikuti program pemerintah harus mendongkrak untuk sektor formal, yaitu sekarang ini kita concern di dunia perhotelan dan manufaktur. Kalau untuk pembekalan bagaimana? Kita sebelum kita market pastinya kita kirim tenaga kerja yang kompeten. Berarti mereka sudah lulus uji kompetensi di bidang skillnya masing-masing. Misalkan perhotelan itu ada barista, ada bartender, ada waiter, ada housekeeping room attendant. Ya pasti mereka harus sudah mengantongi kompetensi masing-masing di bidang ahlinya. Kita bekerja sama dengan LPK yang bisa melatih mereka sesuai dengan bakat dan minat yang mereka inginkan, dan kita juga di setiap cabang punya LPK kita masing-masing. Jadi kita ada LPK untuk pelatihan, di samping kita juga sebagai perusahaan penempatan.